gemes gak sih sama seseorang gitu kan ya, atau kalian gemes sama diri kalian sendiri mungkin ya. Saking lucunya gitu kan ya, saking imutnya ya, lucu-lucu dalam artian kayak gimana ya, lucu karena aku tuh berusaha banget buat berubah tapi kalau nggak bisa ya gitu, aku tuh kepingin banget begini 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 tapi kok begini ya gitu ya. Ada juga orang yang gemes sama kamu gitu kan karena kamu, aduh kamu tuh ya kenapa sih lama banget gitu kan ya. Ada banyak ya, kegemesan itu lain-lain versinya teman-teman ya, tergantung. Bacaan kali ini juga kita bakalan gemes-gemesan nih teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada. Teman-teman Pisces ya, ini general timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat kalian semua yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime ya kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Teman-teman Pisces ya, kalian udah pada subscribe belum di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy? Kalau masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe ya. Karena apa? Karena itu bermanfaat banget buat kalian semua pastinya ya. Jadi buat kalian semua yang kepingin kehidupan yang jauh lebih baik tapi bingung caranya kayak gimana, kalian wajib banget ke sana. Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dengarkan berulang-ulang ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Selagi tidak berkendara, aman buat didengarkan ya. Oke, teman-teman Pisces yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan ya kalian kontak email oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Oke, kita baca sekarang Pisces ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Sama seperti biasanya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget ya namanya memilih sesuai dengan intuisi ya kalian ya. 1 dari 3 atau kalian mau dengerin 3-tiganya dengan senang hati banget ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat ya untuk yang pertama terlebih dahulu. Siapa sih dia yang gemes sama kamu ya? Siapa? Ini orangnya kayak gimana? Orangnya seperti apa? Orangnya emosian guys ya. Orangnya emosian banget. Terus habis gitu juga sebenarnya nih orangnya gak suka basa-basi ya, tapi dia cukup gengsian loh ya. Kalau misalkan apa ya, mau say sorry ya, dia salah gitu ya, dia gak bakalan tuh minta maaf gitu. Karena ya, minta maaf adalah hal yang paling apa sih, kayak pantangan lah buat dia gitu ya. Cerdik sih. Ini orangnya otoriter ya, cukup otoriter, keras kepala, pakai banget, susah diatur banget ya. Kayak begitu banget lah teman-teman ya. Jadi kamu kalau ngomong sama dia, banyak orang yang terintimidasi ya. Deket sama dia tuh kayak mau ngomong aja udah yang wis ya, deg-degannya luar biasa. Kayak berasa jantungnya mau lepas ya, mau copot gitu. Ya, suka maksa ya gitu kan ya, suka maksa terus bikin lingkungan sekitarnya jadi ya terintimidasi lah, kayak nggak nyaman gitu ya deket sama dia. Mau ngomong itu jadi kayak mikirnya 1000 kali ya, 10.000 kali, 100.000 kali lah malahan ya. Ini orang yang kayak begini guys ya, horor. Kita lihat apa sih yang gemesin dari kamu tuh menurut dia ya. Menurut dia nih dia sih sebenarnya suka gitu ya, dia memperhatikan kamu. Cuman menurut dia kamu tuh egois orangnya gitu ya, padahal dia juga sama gitu ya. Inilah dia ya, kamu suka sama orang tuh biasanya dia adalah cerminan dari dirinya kamu, apa yang dia gak sukai ya, seperti itu. Jadi ya menurut dia kamu adalah orang yang egois banget gitu, maunya diperhatiin tapi gak mau memperhatikan. Padahal menurut kamu dia juga orangnya juga egois banget gitu ya. Jadi sama-sama kalian egoisnya ya. Seperti itu berdua ya. Kepinginnya ya begitulah ya, kepinginnya diperhatiin tapi gak perhatiin. Jadi segemes itu dia sama kamu. Dia bakalan bilang gak sih sama kamu? Dia bakal bilang sama kamu gak? Bilang sama kamu sih lebih ke enggak ya, tapi bilangnya sih ke orang lain gitu ya, termasuk keluarganya kamu, termasuk mungkin kalau kamu punya saudara, kamu punya orang deket gitu kan ya, dia bakalan bilangnya ke, iya nih dia tuh orangnya egois banget, ya. Kamu pun juga kayak begitu.
Alah, orang dia juga egois, sama-sama egois, sama-sama keras kepala ya, kalau dikasih tahu juga ngeyel gitu. Sama-sama kayak gitu loh ya. Bilangnya nggak langsung sama kamu, tapi sama orang dekatnya kamu ya, sama keluarga, sama siapa ya, kayak gitu. Kita lihat responnya kamu ya. Responnya kamu tuh pada akhirnya kayak apa sih ya, oke lah mendengarkan gitu kan ya, lebih mencoba untuk lebih ngasih perhatian atau lebih seimbang kayak gitu ya, seperti itu sih. Tidak menyia-nyiakan waktu dengan marah, berdebat atau konflik, karena emang udah tahu orangnya kayak begitu ya tipikalnya. Jadi berusaha untuk menyeimbangkan yang namanya pekerjaan dan relasi ya, seperti itu. Bagus sih teman-teman. Cuman ya kadang-kadang kamu saking malasnya mungkin ya, karena bentrokan dengan orang seperti itu dia tadi gitu, emosinya kalau disenggol dikit aja marah gitu kan, gampang tersinggung, kamu pada akhirnya ya jadi kayak mencari kesenangan sendiri lah ya, ibaratnya seperti itu. Kita lihat ya, ini yang pertama, kita menuju ke yang kedua seperti apa, ways transformation. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh pengalamannya cukup banyak ya. Orangnya cukup tahu ya. Ini sedang membangun ya. Ini orang yang sedang membangun hidupnya ya dari awal lagi, karena mungkin kemarin hidupnya nggak gampang ya teman-teman ya. Harus memulai lagi dari awal. Ibaratnya seperti itu. Ini orangnya mengalami transformasi cukup luar biasa dalam hidup, artinya naik turun. Pengalamannya jatuh bangunnya luar biasa sekali. Pengalaman hidupnya dia juga nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Misterius orangnya, nggak gampang diprediksi gitu. Dan orang tuh mau deket sama dia tuh mikirnya kayak lama banget teman-teman ya. Karena memang semisterius itu orang ya, seperti gampang dideketin padahal nggak bisa disentuh juga gitu. Pintar mengelola keuangan ya, tapi keuangannya orang lain dalam artian memanage keuangannya orang lain, membantu orang lain juga bisa, atau minjem nggak dikembaliin juga bisa ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya, ini orang yang kontrol emosinya juga sebenarnya kurang baik, tapi dia tidak memperlihatkan itu. Memang introvert ya orangnya ya. Kita lihat gemesnya apa sih sama kamu. Dia tuh gemesnya tuh gini loh, kamu tuh kenapa sih ya jadi orang gampang banget kepikiran. Dikit-dikit apa dipikirin, dan ya udah dikasih tahu nggak usah maksa gitu ya, mengorbankan sesuatu hal, apalagi mengorbankan diri sendiri untuk sesuatu hal yang udah jelas-jelas itu tuh bakalan nggak mungkin gitu loh ya. Udah berat tapi tetap dijalanin. Nah ini gemesnya dia sama kamu. Wah kita lihat ya, dia bakalan bilang apa enggak. Merepet sih teman-teman ya, merepet banget gitu. Jadi ngomong sih, tapi ngomel gitu ya, sebagai kritik terus-terusan ya. Nah responnya kamu apa? Buat kamu sih itu masalah yang maksudnya kamu sendiri gitu ya, kamu yang udah milih hidup kamu seperti apa dan kayak gimana, dan kamu udah tahu konsekuensi dari situ. Ada beberapa hal yang mungkin kamu gak bisa ceritain ya sama orang lain, itu jadi kayak bebanmu sendiri. Kamu juga berusaha untuk bisa lepas dari itu, tapi masih berusaha, masih on proses ya. Dan kamu tapi gak cerita bahwa ya iyalah aku udah ngambil langkah ini dan sebagainya, enggak. Karena buat kamu itu kayak ya ini masalahku ya, aku harus selesain sendiri. Tapi ini jadi kayak beban banget gak sih buat kamu ya? Jadi kayak beban banget kayaknya ini. Oke, ya ini untuk yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal lihat untuk yang ketiga yuk. Ini orangnya kayak gimana? Orangnya itu menarik ya. Kalau dibilang menarik secara penampilannya menarik, secara ya, kamu jadi kalau misalkan ngelihat dia itu first impression itu udah suka duluan gitu. Orang yang bisa membuat nyaman orang lain ya, di sebelahnya dia, kenyamanan ya.
Terus pengetahuannya dia juga luar biasa banget ya. Pengetahuannya dia luar biasa, hanya saja emosinya dia memang juga luar biasa ya. Dia gampang banget terinfluence atau terpengaruh dengan apa yang dia lihat, teman-teman ya. Artinya gampang banget kena keperasaan gitu loh ya. Jadi secara mood bisa naik turun, secara emosi juga bisa naik turun, tapi nyenengin. Dia bakalan bisa bikin orang di sebelahnya dia itu merasa happy, merasa nyaman kalau ngobrol sama dia ya. Orang yang tahu banget membuat orang itu merasa disayangi, merasa berhasrat, merasa dicintai, yang kayak gitu-gitu. Finansialnya dia cukup oke, teman-teman ya. Finansial cukup oke karena memang berasal dari keluarga yang secara supportnya juga oke ya. Ini baperan orangnya, moodnya juga naik turun banget ya, gampang terpengaruh. Kalau pas dapat lingkungan yang oke ya, kalau pas yang nggak oke ya nggak oke lah gitu. Gampang dipengaruhi ya, walaupun mungkin gampang juga untuk bisa menyadari ya keterpengaruhannya itu dia tadi ya. Ini orang yang kayak begini. Kita lihat ya gemesnya sama kamu tuh apa. Gemesnya sama kamu tuh karena kamu tuh gak bisa terbuka gitu loh sama dia. Kenapa sih kamu tuh gak mau terbuka? Orang lain loh banyak yang ngomong sama aku, banyak yang bicara sama aku, banyak yang terbuka sama aku. Tapi kenapa kamu tuh gak bisa ya namanya terbuka sama aku tentang perasaan kamu gitu ya. Jadi berasa ya kamu tuh nyimpen rahasia yang sangat luar biasa ya, seperti itu, tentang emosinya kamu, perasaannya kamu, dan rahasia-rahasia yang lain. Jadi kayak curiga sama kamu, gemes gitu ya. Gemes karena curiga, mencurigai kamu lah ibaratnya. Karena menurut dia kamu tuh banyak rahasianya, banyak yang ditutupinnya, banyak gak terbukanya sama dia gitu. Jadi dia kayak berasa jengkel, gemes ya, emosi karena kayak disembunyiin lah sesuatu hal gitu, dan dia nggak bisa tahu ya, gemes. Kita lihat ya yang selanjutnya, dia bakalan bicara nggak sih sama kamu. Bicara, dia pasti akan bicara suatu saat ketika dia memang sudah siap. Jadi ada komitmen dalam dirinya dia, ketika nanti dia siap dia bakalan bicara gitu sama kamu. Dan mungkin masih belum sih teman-teman ya, masih belum, tapi akan segera ketika dia siap, seperti itu. Karena juga melihat juga ya kamunya, orang yang mau diajak bicara ini kayak gimana nih ya, situasi dan kondisi mendukung nggak gitu. Kalau mendukung ya dia bakalan bicara ya, tapi kalau misalkan enggak, dia bakalan lihat dulu waktu yang tepat itu seperti apa. Nah, responnya kamu apa teman-teman ya, sebaiknya kita lihat. Kemungkinan besar berasa down iya gitu kan ya, tapi kamunya kayak cool aja gitu, kelihatan gak apa-apa, tapi padahal kamu dalam diri atau dalam hati itu bener-bener down gitu ya. Dan ada langkah-langkah pembuktian sih setelah dia bicara gitu ya, ada langkah-langkah pembuktian. Jadi kamu mencoba untuk merecovery diri kamu sendiri dengan pembicaraan dengan dia ya, seperti itu. Kemungkinan ya ini yang dibicarakan kurang baik juga ya, tapi bawa kebaikan sih buat kamu. Pada akhirnya kamu bisa recovery sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke sih teman-teman ya, oke. Memutuskan untuk bisa bangkit, memutuskan untuk bisa speed up ya, seperti itu. Mungkin butuh momen yang kayak gitu ya. Right, ini 1, 2, dan 3 ya cerita buat kamu, buat kamu yang memilih cerita 1, 2, dan 3 ya. Semoga semua baik adanya. Dan kalaupun ternyata itu tidak baik pada kenyataannya, teman-teman kalian wajib banget subscribe di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan ya di sana, dan semoga itu bisa membantu suasana hatinya kalian jauh lebih baik ya, hidupnya kalian juga jauh lebih baik pastinya ya. Jumpa lagi teman-teman di next timeless reading general, reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.